Ibu Lydia Nur Amalia MP selaku dosen pengampu mata kuliah Usaha Tani dan rekan-rekan anggota kelompok yang telah menyempatkan waktunya. Kelompok kami akan menyampaikan hasil wawancara dan hasil analisis tentang usaha tani melon vertigasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ristiani Meladia dengan NPM akhir 065 dan tidak sendiri bersama beberapa anggota rekan. Ada Irfan Nur Aini dengan NPM akhir 007, Mutia Pasa NPM akhir 066, Fitra Nur Fitriani NPM akhir 096. Bisa di next. Adapun untuk bidang usaha tani yang kami pilih yaitu terkait usaha tani melon vertigasi. Yang dilakukan adalah budaya melon ini menggunakan sistem irigasi tetes yang memberikan air dan nutrisi secara presisi. Biasanya di dalam greenhouse untuk mengoptimalkan hasil dan kualitas buah. Adapun identitas responden yang telah diwawancarai namanya Bilyan, umur 25 tahun, lama usaha 1 tahun, luas lahan 10 kali 15 meter persegi, dan jumlah siklus tanam 4 kali dalam setahun. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu perhitungan mengenai usaha tani pada melon dengan sistem irigasi tetes. Yang dapat dilihat pada tabel bahwa untuk mengetahui perhitungannya itu harus menentukan biaya tetap terlebih dahulu. Nah, untuk biaya tetap sendiri yaitu biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi naik atau turun. Boleh di next. Selanjutnya yaitu dengan menghitung penyusutan. Untuk menghitung penyusutan, kita harus menentukan dulu nilai sisanya dan menghitung penyusutan per tahun dan penyusutan produksinya. Untuk menghitung nilai sisanya, kita dapat menghitungnya dengan menentukan dulu bahwa nilai sisa itu tuh tinggal berapa persen, lalu nanti dikalikan dengan harga belinya. Jadi nanti didapat untuk hasil nilai sisa tersebut. Nah, selanjutnya untuk perhitungan penyusutan per tahun yaitu harga perolehan dibagi nilai sisa, dikurangi nilai sisa dan dibagi umur ekonomi. Sedangkan untuk penyusutan per produksi yaitu penyusutan per tahun dibagi dengan 1 kali periode produksi. Nah, dapat dilihat pada tabel bahwa total penyusutan yang didapat yaitu sebesar Rp1.151.624 dan untuk total biaya tetap yaitu didapat dari biaya penyusutan ditambah dengan PBB yaitu didapat Rp1.164.124. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya yaitu menentukan biaya variabel. Untuk biaya variabel tersendiri dapat dilihat pada tabel. Untuk biaya variabel sendiri yaitu biaya yang berubah seiring dengan volume produksi. Nah, untuk totalnya yaitu Rp6.168.250. Nah, selanjutnya yaitu menghitung total biaya. Untuk rumus total biaya yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel yaitu Rp1.164.124 ditambah Rp6.168.250 yaitu didapat Rp7.332.372. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu menghitung total penerimaan yaitu total yang didapat dari hasil penjualan produk. Untuk rumusnya total penerimaan atau total revenue sama dengan produksi dikali harga jual. Untuk produksi di usaha tani melon ini, di usaha melon itu 522 buah melon dikali dengan 35.000 yaitu didapat Rp18.270.000. Dan untuk total pendapatannya yaitu dengan rumus pendapatan sama dengan total revenue dikurangi dengan total cost. Nah, dapat dilihat total revenue-nya Rp18.270.000 dikurangi dengan Rp7.332.374 yaitu didapat Rp10.937.626. Terima kasih.
Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Repansar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk RC dan BC rasio. Yang pertama ada RC rasio. RC rasio ini merupakan metrik sederhana namun kuat yang menunjukkan efisiensi operasional. Rumus ini membandingkan antara total penerimaan atau revenue dengan total biaya atau total cost yang dikeluarkan oleh usaha tani tersebut. Rumus dari RC rasio ini adalah revenue atau penerimaan dibagi dengan total cost. Untuk revenue ini diperoleh dari hasil produksi dikali dengan harga jual, dan untuk total cost ini diperoleh dari penjumlahan semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi usaha tani, yaitu biaya menambah serta biaya variabel yang berfluktuasi sesuai skala produksinya. Dapat dilihat di PPT, RC rasio dari usaha tani melon fertigasi ini memperoleh nilai 2,49, yang dimana lebih dari 1, maka usaha tani ini dikatakan layak untuk dilanjutkan dan memperoleh keuntungan, atau artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan akan memperoleh penerimaan sebesar Rp2,49. Next. Yang selanjutnya ada BC atau benefit cost ratio. Benefit cost ratio ini merupakan indikator kunci yang mengukur rasio antara manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani. Rasio ini memberikan gambaran yang objektif tentang efisiensi investasi dan tingkat pengembalian yang dapat diharapkan dari usaha pertanian. Untuk perhitungan dari BC rasio ini menggunakan rumus revenue atau penerimaan dikurangi total cost dibagi dengan total cost, yang dimana usaha tani melon fertigasi ini dapat dilihat memperoleh nilai sebesar 1,49, yang artinya setiap rupiah tambahan biaya akan memberikan tambahan manfaat penerimaan sebesar 1,49. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait BEP unit, BEP harga, dan juga rentabilitas. Sebelum ke perhitungannya, saya akan menyebutkan terlebih dahulu apa itu benefit, apa itu BEP unit, BEP harga, dan juga rentabilitas. Untuk BEP unit ini merupakan berapa sih volume penjualan minimum yang harus dicapai perusahaan agar total pendapatan itu harus sama dengan total biaya penjualan, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Nah, adapun untuk BEP harga merupakan tingkat pendapatan total minimum yang harus dicapai perusahaan agar semua biayanya itu tertutupi sehingga perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Dan untuk rentabilitas itu sendiri, rentabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan usaha tani untuk menghasilkan keuntungan dari modal dan aset yang digunakan. Hal ini merupakan indikator efisiensi dan juga efektivitas pengelolaan sumber daya dalam menghasilkan laba. Kita langsung ke perhitungannya. Yang pertama ada BEP unit. BEP unit ini dihasilkan dengan rumus biaya tetap sebesar Rp1.164.124 dibagi dengan harga jual per unit yaitu Rp35.000 dan dikurangi dengan biaya variabel per unit Rp11.817. Pertama-tama kita kurangi terlebih dahulu menghasilkan Rp23.183 sehingga dihasilkan nilai akhir pada BEP unit ialah sebesar 50,21 kg. Hal ini berarti bahwa usaha melon fertigasi ini mengalami break even point unit saat melon terjual sebanyak 50,21 kg. Berarti ketika usaha ini menjual udah di titik 50,21 kg ataupun lebih, berarti usaha ini mengalami keuntungan seperti itu, dan begitupun sebaliknya. Dan selanjutnya ada BEP harga. Untuk BEP harga sendiri bisa dilihat dengan rumus berikut, yaitu biaya tetap dibagi dari hasil penjumlahan
1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit, sehingga dihasilkan angka Rp1.763.824. Dengan angka tersebut, berarti bahwa usaha melon vertigasi ini mengalami break-even point harga saat melon telah menghasilkan penerimaan sebesar Rp1.763.824. Nah, ketika telah mencapai titik ini, maka perusahaan tidak mengalami keuntungan dan juga kerugian. Nah, adapun rentabilitas perhitungannya ialah dengan membagi laba bersih dengan total aset. Yang mana laba bersih kita dapatkan sebanyak Rp10.937.626 dibagi dengan total aset sebesar Rp20.819.750, sehingga didapatkan rentabilitas sebesar 5,3%. Hal ini berarti bahwa usaha ini layak secara finansial dan memiliki peluang keuntungan yang cukup dan bisa terus ditingkatkan. Meskipun memerlukan investasi awal yang cukup besar, yaitu untuk pembangunan greenhouse. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan pemaparannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil analisis kelompok kami, untuk total biaya produksi yaitu sebesar Rp7.332.374, total penerimaan sebesar Rp18.270.000, pendapatan bersih sebesar Rp10.937.626, RC rasio sebesar 2,49, artinya setiap Rp1 biaya menghasilkan Rp2,49 penerimaan. Adapun besi rasio sebesar Rp1,49, artinya setiap tambahan 1 biaya memberikan tambahan manfaat sebesar Rp1,49. BEP unit 50,21 kilo, sedangkan produksi mencapai 522 kilo. Berarti produksi sudah jauh dari titik impas. BEP harga sebesar Rp1.763.874, artinya usaha tidak untung dan tidak rugi saat dihasilkan penerimaan sebesar BEP harga, dan rentabilitas sebesar 5,3%. Sehingga usaha tani melon ini layak untuk dijalankan karena memberikan keuntungan dan rasio penerimaan terhadap biaya dengan RC rasio lebih dari 1 dan BESI rasio lebih dari 1. Usaha ini efisien serta mampu menutup seluruh biaya produksi dengan margin keuntungan yang cukup baik. Bisa di next. Nah, adapun untuk saran pengembangan usaha bisa dilakukan 2 hal. Yang pertama, optimalisasi produksi, misalnya melakukan perluasan lahan atau peningkatan jumlah siklus tanam untuk meningkatkan skala produksi dan pemanfaatan vertigasi otomatis untuk efisiensi tenaga kerja serta penggunaan nutrisi. Adapun untuk diversifikasi produk bisa dilakukan dengan mengembangkan varian melon unggul seperti melon golden, rock melon, atau melon premium untuk mencapai target pasar dengan daya beli lebih tinggi, dan pengolahan juga bisa dilakukan pada pasca panennya seperti membuat jus melon, cemilan kering, ataupun produk olahan lain agar nilai tambahnya dapat meningkat dan usaha ini juga dapat meningkatkan pendapatannya. Adapun ini untuk dokumentasi ketika wawancara. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.